Thomas tidak mau percaya karena ia belum pernah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Maka baru sesudah Thomas bertemu sendiri dengan Yesus yang bangkit, yang meminta mencucukkan jari dan tangannya ke bekas luka-lukanya, ia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Lalu Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi jelas bahwa bukan kubur kosong yang membuat para murid itu percaya, tetapi pertemuan pribadi dengan Yesus yang bangkit itulah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 7 April, Pekan Paskah yang kedua. Gereja menempatkan sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berkat kebangkitan Putra-Mu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon, penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 20, ayat 19 sampai 31. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Semua pintu-pintu terkunci. Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku.
dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat Aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus telah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, para murid percaya bahwa Yesus telah bangkit bukan karena mereka melihat kubur kosong, tetapi berkat pengalaman pribadi telah bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Pertemuan itu terjadi karena inisiatif Yesus yang hadir ke tengah-tengah mereka pada saat para murid berkumpul di ruangan yang terkunci. Waktu itu Yesus menyatakan dirinya dengan menunjukkan bekas luka pada tangan dan lambungnya. Pertemuan itu pun telah melenyapkan ketakutan, memberi sukacita, damai sejahtera, dan pencurahan Roh Kudus. Yesus yang bangkit menghembusi para murid dengan Roh Kudus yang memberi kehidupan yang baru, sebagaimana Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia ciptaannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah tentang Rasul Thomas pun tak beda dengan murid-murid yang lain. Thomas tidak mau percaya karena ia belum pernah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Maka, baru sesudah Thomas bertemu sendiri dengan Yesus yang bangkit, yang meminta mencucukkan jari dan tangannya ke bekas luka-lukanya, ia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Lalu Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi jelas bahwa bukan kubur kosong yang membuat para murid itu percaya, tetapi pertemuan pribadi dengan Yesus yang bangkit itulah yang membuat para murid percaya bahwa Yesus telah bangkit. Hanya pertemuan pribadi dengan Yesus yang bangkit yang dapat membuat Rasul Thomas dan murid-murid yang lainnya percaya akan kebangkitannya. Demikian halnya kepercayaan orang-orang yang tidak pernah melihat Yesus pun terjadi berkat kesaksian ke-12 murid yang menyatakan perkataan Yesus sendiri. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pertemuan dengan Yesus yang bangkit itu membawa tugas perutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pengutusan itu berkenaan dengan penghapusan dosa, sehingga para murid menerima pencurahan Roh Kudus. Sedangkan tujuan perutusannya adalah supaya orang mulai atau semakin percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan dengan imannya itu ia memperoleh hidup yang kekal. Jadi, penginjil Yohanes menulis Injilnya untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa Yesus telah Mesias, Anak Allah, supaya orang percaya kepadanya, dan dengan iman kepercayaan itu ia memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita ini masih ragu-ragu, bahkan takut memberitakan Injil kebenaran saat ancaman menghadang kita. Padahal Roh Kudus sudah dicurahkan atas diri kita. Tak jarang kita pun malas menjalankan tugas perutusan
menjadi konsekuensi dari setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yesus telah mengutus dan mencurahkan Roh Kudus agar para muridnya mampu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua ini adalah para pengikut Kristus zaman sekarang yang seharusnya siap sedia untuk memberitakan Injil kebenaran kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita membuka hati untuk siap sedia diutus oleh Tuhan yang bangkit itu, agar kita mewartakan kabar sukacita, kabar gembira dalam hidup kita. Hei, bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hei, bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegap. Hei, bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Hei, bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang, yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.